Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum kita belajar dari kitab Markus pasal 13 sampai dengan 14, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Saat kami akan belajar firman-Mu, biarlah apa yang kami pelajari akan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berada di akhir dari kitab Markus. Kita akan belajar di Markus pasal 13 sampai dengan 16 Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat, maka kitab Mazmur pasal 13 sampai dengan 16 kita bisa bagi beberapa bagian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mengenai penderitaan dan juga nubuatan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Dan yang kedua berbicara juga mengenai akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga kita juga berbicara mengenai tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat kita berbicara mengenai misi yang harus kita bawa ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara mengenai akhir zaman dan penderitaan. Lihat Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang kita bisa pelajari pertama adalah bahwa kita juga harus siap untuk menderita Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus siap untuk menderita? Karena Tuhan kita juga menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tuhan kita juga mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Maka kita juga Bapak Ibu Saudara, kita juga pasti akan menjalani hal-hal yang tidak enak ketika kita mengiring dan melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu apa yang kita pelajari? Yang kita harus pelajari adalah kita mencontoh sikap hidup Tuhan Yesus ketika dia menjalani hal yang tidak enak, ketika dia harus menjalani penderitaan. Tuhan Yesus tetap setia dan tidak pernah menggerutu, tidak pernah komplain, tidak pernah dia mengatakan hal yang tidak-tidak, tapi dia menyerahkan segala penderitaannya kepada tangan Tuhan dan pada waktunya Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hal yang tidak enak, ketika kita menjalani penderitaan, kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan dan pelayanan kita, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, tidak mengatakan yang tidak-tidak, tidak komplain, dan juga tidak marah-marah, tidak mengatakan yang sia-sia, tapi tetap menyerahkan semua persoalan, penderitaan, pengalaman tidak baik kita kepada waktunya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengenai akhir zaman. Dari saya kecil kita selalu hidup bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Namun sampai sekarang Tuhan Yesus juga belum datang Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita sedang akan menghadapi akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjalani akhir zaman, banyak hal-hal yang akan terjadi. Ada banyak penderitaan yang kita jalani Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling menggemaskan, mungkin kita juga tidak pernah tahu kapan waktunya Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan mengatakan dia akan datang seperti pencuri Bapak Ibu Saudara. Kalau dia datang seperti pencuri, maka apa yang kita lakukan? Berjaga-jagalah, bersiap-siaplah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak jatuh dan berbuat dosa sehingga akhirnya kita pada waktu itu tiba kita menyesal adanya. Jadi mari kita terus giat baca firman, kita giat untuk berdoa, berjaga-jaga iman kita sehingga pada waktunya tiba kita didapati Tuhan sebagai hamba yang setia Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di sini fakta dengan jelas bahwa Yesus benar-benar mati. Dan bukan hanya benar-benar mati, tapi Yesus juga benar-benar bangkit Bapak Ibu Saudara. Itu membuktikan siapa Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari perkuat iman kita bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang mau mati ganti kita, yang mau datang ke dunia menjadi manusia, mati ganti kita di kayu salib, mengampuni segala dosa kita, dan dia bangkit yang membuktikan bahwa dia Tuhan yang layak untuk kita sembah Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus
memberikan kita misi yang harus kita bawa, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan kabar baik ini, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus ada hidup kekal yang diberitakan, yang harus diberitakan pada semua orang. Dan Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kita misi, tapi Tuhan Yesus juga memberikan kita kuasa dan penyertaannya untuk menjalani misi ini. Sehingga akhirnya melalui kehidupan dan pelayanan kita, banyak orang yang belum kenal Tuhan akan kenal Tuhan sebagai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari maju terus layani Tuhan sampai waktunya di mana Tuhan manggil kita pulang dan mengatakan, sabaslah hambaku yang setia, Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.